Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiyu Maryafi ingin mempresentasikan hasil workshop penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah. Bab 1 yaitu latar belakang. Perbankan syariah mengalami perbankan yang pesat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disetujui. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Persaingan perbankan syariah yaitu semakin ketat seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Pemberlakuan undang-undang ini memicu lahirnya bank-bank syariah baru, baik dengan status bank umum maupun unit usaha syariah lainnya. Masyarakat menilai bahwa sistem perbankan dan keuangan Islam merupakan sebuah alternatif yang kredibel. Hal ini didasarkan pada kemampuan dan ketahanan sistem tersebut dalam menghadapi krisis global. Yang ditulis di buku Juwariyah tahun 2008. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Deposito sendiri merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi, yaitu sekitar 61,06% outlook perbankan syariah Indonesia tahun 2012. Dari sisi preferensinya tersendiri masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat lebih cenderung memilih produk yang memberikan imbal yang hasil yang tinggi. Dengan demikian wajarlah apabila produk simpanan berjangka yaitu deposito lebih diminati dibandingkan produk tabungan. Yang ditulis di buku Pramilu tahun 2012. Sesuai Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, yaitu sahibul mal, dan bank bertindak sebagai pengelola dana yaitu mudharib. Ditulis di bukunya Isnad dan Suryo tahun 2012 menyatakan bahwa tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan dapat dinilai melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang biasa dinilai yaitu ada 3. Yang pertama, return on asset atau ROA, biaya operasional atas pendapatan operasional atau BOPO, dan yang terakhir, financing to deposit ratio atau FDR. Rasio ini dinilai dapat lebih membantu nasabah untuk mengetahui tingkat pembagian ideal yang berasal dari deposito mudharabah. Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan. Dengan kinerja keuangan yang semakin baik, maka semakin banyak masyarakat yang berinteraksi di bank bersangkutan. Salah satu peningkatan kinerja keuangan adalah dengan meningkatkan profitabilitas bank. Profit yang dihasilkan oleh bank syariah tidak hanya mempengaruhi tingkat bagi hasil bagi pemegang sahamnya, tapi juga mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabahnya penyimpan dana, yang ditulis pada buku atau jurnal Rahmi dan Anggrani tahun 2013. Di sini saya merumuskan masalah ada 2. Yang pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari return on asset, financing to deposit, dan biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dan tujuan penelitian di sini terdapat 2 juga. Yang pertama, menganalisis kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat deposito hasil deposito mudharabah, dan yang terakhir untuk mengetahui seberapa besar sih return on asset, financing to deposit ratio, dan biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Manfaat penelitiannya tersendiri adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan dan keputusan bagi nasabah yang ingin menabung di bank syariah dengan prinsip mudharabah, dan dapat dijadikan masukan sebagai bahan informasi untuk menilai kinerja keuangan perbankan syariah.
bab 2 tersendiri, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, saya ingin menjabarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Iskandar Nur dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat pengembalian likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014. Yang kedua ada Sheila Mutia Sarif dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2019 sampai dengan Juni 2015 tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu Rosalia Permatasari dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Inflasi dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Kerangka teori tersendiri saya ada 3. Yang pertama, pengertian kinerja keuangan. Kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai oleh perusahaan dan mencerminkan kondisi perusahaan sebagai kurun waktu tertentu menurut Jumingan tahun 2006. Yang kedua, perhitungan kinerja keuangan. Perhitungan kinerja tersendiri Bank Syariah menurut Peraturan Bank Undang-Undang Nomor 9 1 PBI tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Dan yang 3, deposito mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Di sini ada kerangka pemikiran saya yaitu kinerja keuangan, ROA, FDR, dan BOPO yang menjerumus ke tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Bab 3 tersendiri ada metode penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu di mana data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka. Dan penelitian ini menganalisis bagaimana sih pengaruh dari return on asset, financing to deposit ratio, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. Di sini saya ingin membacakan metode pengumpulan data, yaitu ada 2. Yang pertama, wawancara. Proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara bertanya, jawab, antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara. Yang kedua yaitu dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil atau mengutip dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini metode analisis yang saya gunakan dalam ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program Statistical Package Social Sciences atau disingkat SPSS sebagai alat penguji data tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.